Kami sudah memuji, sudah menyembah, mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang hidup ini Tuhan. Biarkan sabda ini Bapak menjadi berkat Bapak untuk yang mendengarkannya Tuhan. Menjadi satu jawaban yang pasti untuk menghadapi akhir zaman ini ya Bapak. Urapi lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau yang ambil alih seluruhnya Tuhan Yesus. Kau urapi Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami percaya pewahyu-Mu Tuhan yang akan Kau singkapkan ya Bapak. Sehingga firman ini Tuhan Yesus membawa kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Satukan terus kami dengan tali kasih-Mu ya Bapak. Siapkan roh kami untuk menyambut firman-Mu. Hanya satu Yesus kami ucap syukur. Mari saudara yang percaya kita katakan. Amin Tuhan Yesus. Mari saat ini saudara. Ya, saya akan sampaikan tentang ujian dan pencobaan. Amin. Siapa sih di sini yang tidak pernah ada pencobaan? Semua dapat pencobaan ya hidup ini ya. Baik itu ujian ya. Ada ujian karena kalau nggak ujian kita nggak dewasa-dewasa ya. Anak-anak terus, maka ada ujian, ada pencobaan. Pencobaan inilah untuk membangkitkan iman kita ini. Inilah ya. Kenapa saya rindu menyampaikan firman ini? Karena saya tahu tantangan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Tapi mari saat ini kita renungkan firman sama-sama. Kita lihat di 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 4 sampai dengan 7. 1 Petrus 1 ayat 4 sampai dengan 7 dikatakan apa di sini? Ya. Untuk menerima suatu bagian Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bentar, untuk ini ya di 1 Petrus 1 di sini ya ayat 4 sampai dengan 7 dikatakan apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin ya saudara. Di sini Tuhan katakan ya, di sini Tuhan katakan ya, Tuhan memberikan suatu bagian yang tidak dapat binasa ya, yang tidak dapat apa cemar ya. Kenapa? Karena itu Tuhan akan simpan di surga bagi kita semuanya. Bagaimana saat ini? Yaitu ya, Tuhan katakan di ayat 5 yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, iman kita inilah yang harus kita kerjakan ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bukan awal akhir, tapi Tuhan katakan pada zaman akhir. Bagaimana imanmu ini nyampe nggak kepada tujuannya? Bukan karena awalnya menggebu-gebu, tapi bagaimana engkau akhirnya ini. Ya, memang akan ada ujian, akan banyak pencobaan-pencobaan hidup ini. Ya, jangankan di luar dulu, dalam rumah tangga pun banyak cobaan, betul banyak ujian. Ya, siapa sih di sini yang hidup yang nggak kena sama cobaan dan ujian? Saya rasa semua udah dapet ya. Ya, semua dengan caranya Tuhan ya. Bagaimana saat ini kita untuk dicernanya ini ya di dalam ujian, di dalam pencobaan ini. Memang iblis selalu mencobai anak-anak Tuhan ya. Tapi Tuhan sedang menguji kita. Maka di sini di ayat 6 dikatakan apa? Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Ternyata pencobaan itu bukan membawa kebahagiaan. Ternyata pencobaan itu menyakitkan. Pencobaan itu benar-benar yang tidak diduga ya. Maka di sini berbahagialah akan hal itu, malah disuruh berbahagia sama Tuhan. Bayangin saudara, kalau kita dicobai ya di sini katakan seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
cuman hanya seketika harus berduka cita. Maksudnya apa? Tuhan izinkan iblis ini untuk mencobai engkau. Tapi lihat di sini katakan, ya, Tuhan katakan harus bergembira, ya, harus bersuka cita di dalam pencobaan, apapun sih pencobaan kita, ya. Masalah itu banyak, ya, macam-macam. Baru diloloskan ya ini COVID ini, anak sekolah udah mulai masuk, udah mulai kena COVID lagi. Akhirnya mulai lagi sekolah ada yang ditutup karena ada berapa anak, 3 atau 5 anak yang kena COVID Omicron ini, ya. Mulai naik lagi saat ini. Bayangin saudara. Mana duga, mana nyangka. Udah enak-enak tiba-tiba ya, ada lagi pencobaan lagi. Ya. Sampai kapan? Nah inilah, ya harus kita jalani. Harus kita kuat. Makanya di dalam cobaan ini, kita harus jadi pemenang. Amin, saudara. Jangan mau dikalahkan. Kenapa? Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang melihat kita. Untuk apa? Untuk meraih janjinya. Untuk apa? Untuk kita nanti disediakan di surga. Amin. Kita masing-masing punya rumah di surga. Kalau kita teruji di mata Tuhan, ya. Nah di sini, ini yang Tuhan memberikan. Kemudian di sini ayat 7-nya dikatakan apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di sini lihatin, ya. Membuktikan apa? Kemurnian imanmu, ya. Tuhan katakan engkau lebih tinggi nilainya daripada emas. Engkau lebih tinggi nilainya daripada perak. Lihat, luar biasa enggak? Berarti kita ini dinilai apa? Biji matanya Tuhan yang luar biasa, lebih dari emas, lebih daripada segala-galanya. Luar biasa, ya. Di sini lihatin ya. Kemudian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Begitu Yesus menyatakan engkau lolos ujian, engkau lulus dari cobaan, puji Tuhan. Akan dipuji sama Bapa di surga. Jangan dipuji sama manusia. Biarlah kita dipuji sama Bapa di surga saja. Amin. Kalau dipuji sama manusia, kita nggak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau dipuji di surga, udah pasti nama kita tercatat, saudara. Ya, seringkali salah kaprah kita itu hanya ingin kelihatan. Ya, di sini. Mari saat ini membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Di sini lihat ya, daripada emas yang fana yang diuji kemudian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian yang kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Mari saudara, apa saat ini yang sedang diuji sama Tuhan? Apakah masalah hidup? Apakah keuangan? Ya, apalagi yang diuji? Ya, apakah mungkin kesehatan kita? Ya, apalagi? Ya, banyak saat ini. Ya, bermacam ragam. Tapi itulah yang harus kita lalui. Harus kita telusuri dengan apa? Kekuatan kita berjalan bersama Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan, coba lihat kembali ya, di Markus saat ini, Markus 14. Markus 14 ayat 38. Di sini Tuhan memberikan warning kepada kita semuanya, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini Tuhan katakan, ya. Ya. Hendaklah kita berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan, ya. Roh memang menurut, tetapi daging itu lemah. Gampang jatuh, ya. Ya. Gampang terusik daging ini. Kenapa? Karena daging ini suka dipuji-puji, daging ini suka disanjung, ya. Nah, inilah daging kita ini. Maka di sini katakan roh memang penurut tetapi daging lemah, Tuhan tahu, ya. Maka Tuhan katakan berjaga-jagalah di sini, ya. Suruh berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga, Tuhan datang kita sedang bercacat celah. Kita datang sedang sibuk mengurusi diri sendiri. Hati-hati saudara, ya. Saya pun kenapa saya baru sekarang mengadakan Zoom ini juga karena saya juga sibuk, ya. Tapi saya berusaha karena sebentar lagi mau bulan 2, berarti Tuhan mau bulan 2 nih saya belum pembukaan gitu-gitu. Saya sibuk sana sini siapin firman ini ada itu. Tapi puji Tuhan saat ini saya bisa ketemu dengan saudara, ya. Mari saudara tetap kita berjaga-jaga. Amin. Kita semua berjaga-jaga di dalam Tuhan ini supaya kita jadi pemenang.
melewati setiap pencobaan-pencobaan hidup kita ini. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, ya. Maka di sini katakan lagi apa? Coba lihat di Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Nah, di sini dikatakan apa? Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Di sini dikatakan apa? Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan, siapa yang pertama dicobai? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai untuk menderita di kayu salib. Ya, tapi apakah dia lolos di dalam pencobaannya? Lolos jadi mata Bapa. Teruji di mata Bapa, ya. Maka dia bisa menolong kita saat ini yang sedang lemah. Maka di sini katakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, ya, maka Tuhan dapat menolong mereka yang dicobai oleh iblis. Dahsyatnya, saudara. Tuhan yang menolong kita dalam pencobaan-pencobaan itu. Tipu daya iblis menjebak kita, ya sekarang banyak manusia-manusia palsu, ya sekarang robot-robot, coba ya sekarang. Lihat kalau nggak hati-hati kita nanti salah orang ya, dikiranya itu orang, atau itu robot, saudara ya. Sekarang segambar ya, bayangin aja bayi aja udah kayak bayi beneran, lihatin. Tipu daya iblis ini untuk menjebak kita. Makanya saat ini, pada akhir zaman ini, kita lari hanya di bawah kaki Tuhan. Kita lari hanya kepada Tuhan. Tidak ada pertolongan yang lain selain kepada Dia. Amin, saudara. Ya, nah di sini. Maka Tuhan katakan ya, Tuhan sendiri, Tuhan anak raja dicobai sama iblis, kurang aja tuh iblis ya. Berani-beraninya mencobai anak raja, anak bapak ya. Tapi lihat, dia teruji, ya, teruji dia. Akhirnya dia bisa menolong kita di dalam dicobai sama iblis. Mari nak, jangan takut. Aku menopang engkau. Selalu Tuhan berbicara dan berbicara. Di mana dalam kesesakan, di mana dalam ketakutan, Tuhan katakan, jangan takut, nak. Aku ini ada bersamamu. Dahsyat banget, saudara. Nah, di sini, ya. Jadi luar biasa. Jadi makanya gimana kita nggak mungkin nggak dicobai. Karena dari sononya aja sudah dicobai dari atasnya. Pasti turunannya juga kita kena pencobaan. Amin. Tapi Tuhan menguji kita. Kalau engkau teruji, maka engkau semakin dewasa, semakin meningkat kedewasaanmu, sehingga engkau menjadi makanan keras, tidak lagi makanan bayi lagi. Sehingga Tuhan akan percayakan segala sesuatunya. Amin, saudara ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini saat ini, 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, ya, ayat 12. 1 Petrus 4 ayat 12 kata apa? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Di sini katakan apa? Ya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan, ya, yang datang kepadamu sebagai apa? Ternyata itu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa, ya, yang terjadi atas kamu, seolah yang mengerikan gitu ya. Padahal itu Tuhan sedang menguji kita, betul nggak? Ya, seperti kemarin aja belum lama ini ya, gempa bumi ya. Sampai saya lagi di atas kaget, kenapa ini kok goyang apa saya pusing gitu ya, saya bingung antara gempa sama pusing, saya bingung karena goyang ya, apa saya pusing apa kata mereka gempa mami, oh gempa ya, ketika saya pusing kepala saya goyang-goyang. Nah itulah kadang-kadang bingung gitu ya, mana shock, kaget, ternyata nyampe ke Bandung juga, ke Bogor juga. Lihatin, ini belum seberapa, bagaimana kalau nanti lebih besar lagi gempanya, kita siap enggak kita? Apakah kita mana Tuhan, mana bersungut-sungut, apakah kita bakal begitu? Jangan, saudara. Ya, kalau memang itu seizin Tuhan, lalui aja. Minta kekuatan kepada Tuhan. Amin. Nah, kenapa? Karena itu semua diizinkan Tuhan. Kalau bukan seizinkan Tuhan, nggak mungkin. Dari Banten ke Jakarta, ke Bogor, ke Bandung, kalau bukan itu pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, di sini ya. Jadi inilah ada goncangan-goncangan kecil, kerikil-kerikil ini. Kenapa? Supaya roh kita dibangunkan sama Tuhan. Ayo bangun rohmu, bangun, berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jaga.
Kenapa? Yang kau hadapi itu bukan semakin baik, tantangan itu akan semakin ada, semakin ada yang kau hadapi ini. Belum nanti serigala-serigala, ya. Belum lagi nanti roh-roh itu, ya, memakai orang-orang dunia ini untuk menjegal kita. Jadi waspada. Kemarin suami saya jalan ke minimarket sana, nyebrang jalan kaki, tiba-tiba dia kemarin sama motor, itu tangannya kayak dipotong berdarah, ya. Kata saya, dia datang tangannya kayak dipotong gini gitu ya, seret ke sini kita. Loh, kenapa itu tangan? Itu kena motor, kata berjalan udah di pinggir, kata. Bayangin aja. Ya. Bisa kena kayak dipotong begitu, tangan saya sampai ngeri lihatin. Makanya kita harus waspada, saudara. Saudara dengar kabar juga kan, ya? Lihat di mana tuh? Saya dengar kabar di Balikpapan ya, kontainer ini yang nubruk mobil berapa? Remnya belum. Berapa mobil itu sampai terbalik ada yang meninggal. Lihatin. Itu iblis saat ini sedang mencari maksa di mana-mana. Makanya Tuhan katakan berjaga-jaga di dalam doa. Amin, saudara. Saudara mau pergi kemanapun, saudara harus berjaga-jaga. Ya, waspadai. Udah nggak sibuk lagi dengan orang lain. Sibuki diri kita dengan Tuhan. Amin. Untuk berjaga-jaga. Kita sedang bertanding iman dengan Tuhan. Bukan bertanding dengan manusia. Tidak ada bertanding dengan manusia. Kita bertanding dengan iman kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk diri kita diselamatkan. Kalau kita tidak bertanding dengan Tuhan, kita gagal di mata Tuhan. Bagian iblis yang menangkap kita. Mari saudara, kalahkan pencobaan ini. Amin. Supaya kita naik levelnya di mata Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ya. Maka di sini katakan 1 Petrus 4 ayat 12. Artinya katakan apa? Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa? Ujian. Ya, di sini api siksaan itu apa? Bisa menderita, sakit. Kemarin saya sakit. Suami saya sakit, kakinya bengkak, asam urat. Anak saya juga sakit, gigi bengkak, ya, kepala nyut-nyut. Saya pusing, ke sana ke sini ada. Kata saya ini gimana ya? Sedangkan saya juga butuh kata saya. Lihatin. Tapi puji Tuhan, saya bisa melalui kedua orang ini. Akhirnya mereka bertahap-tahap sembuh. Tadi terakhir ke dokter tambal gigi, ya. Saya tanya gimana mereka kepalanya, memang udah nggak pusing. Suami saya doakan terus, puji Tuhan kakinya saat ini sudah kempes, ya. Nah ini, tapi lihat, apakah saya pernah bersungguh-sungguh sama Tuhan? Tidak. Tapi saya enjoy aja. Kenapa? Karena itu sudah lalu, itu sudah lewati. Makanya saudara, apapun yang diizinkan dalam keluarga, entah suami, entah anak, entah istri, entah pembantu, entah siapapun juga, ya. Jangan dikomentari kalau ada sesuatu. Ingat itu semuanya. Itu sedang menguji kita. Ya, harus kita sabar. Banyak sabar, butuh kekuatan kepada Tuhan. Karena iblis mau mencobai dan iblis ingin mencuri. Mencuri apa? Damai sejahtera kita. Nah ini ya, maka di sini apa? Seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Lihat seolah-olah, tapi tidak akan terjadi. Kenapa Tuhan tahu? Kemudian kita lagi di sini ya, 1 Korintus 10. Nah di sini ya, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ya. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Ini firman yang sudah terkenal ya, kayaknya udah pada tahu semua. Di sini dikatakan apa? Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, lihat di sini. Ternyata pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu ukuran kita ini terbatas. Makanya yang tidak terbatas inilah yang akan menopang kita, yang akan menolong kita. Maka di sini katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluarnya. Dahsyat ya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa di sini. Lihat di sini. Tuhan akan menolong di mana kita udah nggak mampu, udah Tuhan aku nggak kuat. Begitu kita berserah sama Tuhan, Tuhan langsung turun tangan, saudara. Lihat, ada jalan keluarnya sehingga hanya ada kelegaan. Amin. Ya, nah di sini, saudara. Ya, makanya penting sekali kita dekat dengan Tuhan ini supaya di mana ada pencobaan iblis untuk mengganggu kita, ya kita kuat. Ya.
Firman ini pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya pencobaan-pencobaan biasa. Ternyata di mata Tuhan itu biasa. Buat kita kayaknya gede banget gitu. Itu kan, aduh sampai kapan ya? Baru A datang B, dari B datang C. Aduh Tuhan silih berganti. Betul nggak? Kadang-kadang kita mengeluh ya, ya ampun belum selesai ini datang ini, baru selesai ini kepentung lagi, aduh baru sembuh ini kepentung lagi. Nah, kenapa? Itulah saudara, itulah salib kita, itulah surga kita untuk dipikul, maka kita dapat upah di surga. Amin saudara. Kalau kita happy terus dengan Tuhan, syukuri ya. Lalu itu semua setiap pencobaan ya di sini. Di sini yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat itu semua. Setiap pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia karena Tuhan tahu manusia ini lemah, butuh pertolongan, butuh tangan Tuhan. Tuhan tahu terbatas, tapi Dia yang tidak terbatas ini luar biasa. Ya, maka mari saudara jangan pernah bersungut-sungut sama Tuhan, jangan pernah ngomel sama Tuhan, tapi mari hargai, hormati Dia. Dia Raja kita yang berkuasa. Ya, maka di sini katakan apa? Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Hati. Tuhan berikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selalu ada pencobaan, pasti ada jalan keluar. Kenapa? Nggak mungkin buntu. Kenapa? Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita terus bertanya sama Tuhan, jangan sampai ada pencobaan kita nanya ke orang pintar, kenapa ya ke aku begini, ada masalah ini, ono, setan mah langsung aja dibelokin. Dikasih jampe-jampe, dikasih sampai apa tuh, nggak tahu, dan nyem-nyeman gitu ya. Akhirnya kita tersesat. Akhirnya kita bermasalah, tambah banyak lagi tamarunnya. Kenapa? Karena engkau datang kepada alamat yang salah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Amin. Disitulah ya. Mari saat ini. Sudah waktunya engkau sudah tercelik dengan tanda-tanda ini. Sudah waktunya saat ini saudara harus terus berjaga-jaga ya. Mari saat ini. Karena yang bisa mengangkat kita itu bukan kita, bukan siapa, bukan hamba Tuhan, bukan gembala, bukan siapa-siapa ya. Hanya kebenaran kita ini yang akan diangkat sama Tuhan. Roh kita, roh yang murni, roh yang kudus, roh yang tidak bercacat, maka kita akan rapture. Amin. Mari saudara, saya rindu di tempat ini yang hadir saat ini. Mari siapkan roh kita untuk menjaga kemurnian kekudusan, supaya nanti sangkakala berbunyi kita sama-sama rapture. Amin. Jangan sampai ada yang lemah. Tapi mari siapkan diri kita saat ini. Ya, ini yang Tuhan mau. Kemudian lihat lagi di saat ini di Lukas 22 ayat 40. Lukas 22 Lukas 22 ayat 40 ya, dikatakan apa di sini? Ya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di sini Tuhan katakan, ya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini waktu bicara tentang apa? Tentang Yesus waktu di Taman Getsemani. Suruh berjaga-jaga supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Di sini ya, Tuhan selalu mengingatkan terus setiap murid-muridnya ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau anak-anak itu jatuh di dalam pencobaan. Tapi Tuhan katakan berjaga-jagalah nak dan berdoalah. Lihat di sini Tuhan ingatkan kembali, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata di dalam doa ada kuasa, ada powerful. Kalau memang kita tulus kepada Tuhan, kalau kita memang benar tidak pernah jahat sama orang, kalau kita memang benar tulus segala sesuatunya yang ingin menyenangkan Tuhan, Tuhan akan dengar doa-doa kita. Amin, saudara. Mari saat ini jangan melihat cacatnya orang, jangan melihat keburukan orang. Ya, mari saat ini lihat diri kita saat ini. Ya, lihat diri kita saat ini, cek and recheck ini apa kita ini udah benar belum di mata Tuhan. Ya, kalau kita melihat orang bisa salah, ya, bisa gagal fokus, betul nggak ya? Ya, kenapa? Karena tipe orang itu nggak sama seperti kita, beda-beda, saudara. Mana bisa kita bisa menilai orang? Yang bisa menilai orang itu hanya Tuhan. Kecuali kalau Tuhan berbicara kepada kita, baru kita tahu, oh Tuhan bisa seperti ini, orang ini seperti ini. Kalau Tuhan nggak bicara, siapa tahu? Nggak ada satupun yang tahu. Amin, saudara. Nah ini, ya. Nah di sini, maka di sini katakan apa? Ya, jelas dan katakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Di sini tetap kita berdoa karena doa itu ada upahnya, ya, ada perlindungannya, ada pasukan malaikat menyertai kita, ya, seolah kita itu sedang membentengi, sedang memagari tembok, sedang membuat tembok di alam roh, ya, sehingga iblis tidak bisa tembus. Kenapa? Ada tembok yang sedang dibangun di dalam doa kita ini, sehingga iblis tidak bisa menyusup di dalam apa doa ini, membuat tembok-tembok di alam rohnya Allah, sehingga iblis ini tidak bisa tembus. Kenapa? Doa kita ini ada apa? Ada kemuliaan, ada dinyatakan kuasanya akan bekerja. Ada pasukan malaikat, ya, maka sehingga ada apa? Ada perlindungan, ya. Makanya di sini jangan bosan dengan doa, karena doa inilah benteng kita satu-satunya, napas hidup kita ini, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Di mana saat ini tadi di Lukas, ya. Saat ini 1 Timotius 6, 1 Timotius 6. Kita lihat. 1 Timotius 6 ayat 9, ya. 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan apa? Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukan 1 Timotius, ya. Ya, 1 Timotius 6, oh salah, sorry. Ya, 6 ayat 9 dikatakan apa di sini? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lihat di sini, saudara. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam apa? Pencobaan. Saudara jangan ingin kaya, saudara. Kalau saudara udah bisa makan, udah bisa minum, bisa mencukupi sesuatunya, sudah mengucap syukur, saudara. Kalau engkau ingin kaya, berarti engkau tidak ada puas-puasnya. Hawa nafsu itu kedaginganmu. Tapi engkau perkaya imanmu dengan Tuhan. Amin. Perkaya sesuatunya dengan Tuhan aja. Kayailah diri kita dengan roh Allah lebih dan lebih lagi. Itu yang Tuhan kehendaki. Banyak orang saat ini ingin kaya, nggak mau kalah. Ya, orang itu kaya beri 1 pengen 2, 2 pengen 3. Sampai kapan terus menerus? Karena kita mati tidak akan dibawa, sesuatunya akan ditinggalkan. Maka di sini Tuhan ingatkan segala sesuatunya, dikatakan apa? Ya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, akhirnya karena mengejar kekayaan akhirnya terjatuh. Bayang, terjatuh di dalam pencobaan iblis, akhirnya saudara gagal total, ya. Makanya kita harus mensyukuri. Kalau kita memang diberi seperti ini, syukuri. Kita masih bisa makan, masih bisa menikmati, ya, masih bisa kumpul keluarga, syukuri segala sesuatunya. Jangan dibandingkan sama tetangga, ya, nikmati aja. Itulah anak kerajaan surga, ya. Mata kita nggak bisa lirik ke sana, lirik sini, ya, tapi yang mata kita hanya satu lirik ke atas aja, saudara, ya. Maka di sini katakan apa? Ya, di sini katakan apa? Yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Ternyata hawa nafsu itu hampa, di mata Tuhan kosong, nol, nggak dapat nilainya, gagal total. Ya, kenapa? Karena engkau mengejar angin yang tidak mungkin bisa ditangkap. Kalau Tuhan tidak memberikannya, nggak mungkin itu bisa didapatkannya. Betul? Ya, saat ini bagaimana? Kalau misalkan orang sudah meninggal, saudara berdoa, minta dibangkitkan, bisa nggak bangkit lagi? Nggak bisa, saudara. Siapa kita? Seperti itulah. Ya, makanya jangan kita ingin minta kaya. Mintalah kita kaya di mata Tuhan. Kaya rohani, ya, kaya akan hadirat Tuhan, kaya dengan kekuatan Allah. Itu benteng kita satu-satunya. Ya, syukuri kita masih bisa menikmati segala sesuatunya. Masih bisa berkumpul. Walaupun saat ini kita nggak bisa berkumpul ya sama jemaat, kumpulnya di udara. Saya kalau bicara, ya nanti kumpul di udara, entah di darat. Oh, gaya sekarang punya istilahnya ya, kayak breaker aja, go ahead breaker. Saya jadi ingat lagi dulu, zaman dulu saya suka break-breakannya. Jadi di udara nanti kita ketemu, ya keren banget sama di udara. Puji Tuhan. Nah inilah, ya. Tapi biarlah firman ini bukan untuk kita aja, tapi untuk yang mendengarkan, yang akan menjadi berkat, menjadi satu kekuatan yang baru. Amin. Jadi supaya menyarikan orang yang ingin kaya dan terus ingin kaya, hati-hati, ya, engkau akan jatuh, Tuhan katakan, ya. Berbagai hawa nafsu yang hampa, yang
dan yang mencelakakan. Nah, ternyata mencelakakan, ya. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan akhirnya kebinasaan. Karena kalau kita udah kaya, itu udah susah diprediksi lagi, udah susah dinasehati, ya. Dia nggak bisa direm, bersama bersini. Kenapa? Karena uang berkuasa. Kalau uang sudah berkuasa, udah Tuhannya juga dilupakan. Pikirnya udah semua ada. Makanya jangan mengejar sesuatunya, ya. Tapi apa yang ada kita nikmati. Karena Tuhan itu selalu mencukupkan kita. Yang penting saat ini kita menikmati, menjaga damai sejahtera, ya, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, hati-hati untuk anak-anak muda, ya, di sini. Jangan mengejar ya harta-harta terus tapi lupa sama Tuhan. Cukupkan apa yang ada, ya. Jangan aku nih belum dapat ini, belum dapat itu. Jangan dikejar, soal berkat itu bagian Tuhan, Saudara. Ya, ada bagian Tuhan. Kalau engkau benar, kalau engkau memang menyenangkan Tuhan, itu ada aja berkat itu. Amin, ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Kemudian Yakobus 1. Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 12, ya. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 13. Dikatakan apa? Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nih, di sini Tuhan udah jelas katakan, ya. Jadi hati-hati sekali, ya. Jangan pencobaan ini dikatakan apa? Ini dari Allah. Allah itu tidak pernah mencobai. Si jalak yang suka mencobai terus, ya. Iblis itu yang mencobai terus, ya. Maka di sini di ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaannya. Nah, disebut berbahagia dalam pencobaan. Kenapa dikatakan berbahagia? Supaya kita ini jangan sampai bete, jangan sampai kita suntuk, muka kita jadi kayak pepaya Bangkok. Kita harus happy terus, ya, supaya engkau terus berbahagia di dalam pencobaan, ya. Di sini dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan teruji di mata Tuhan, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Luar biasa, mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, ini dia. Ternyata barang siapa yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan harus teruji. Ya, tindak tanduk, tingkah langkah, segala sesuatu, perkataan apapun harus teruji. Siapa yang mengujinya? Tuhan. Yang menilai benarnya siapa? Tuhan, bukan manusia. Manusia bisa gagal, manusia bisa salah nilai, tapi kalau Tuhan tidak akan salah. Makanya di sini kita harus teruji dengan Tuhan segala sesuatunya. Maka di sini apa? Kalau teruji sama Tuhan, dijanjikan apa? Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Luar biasa, mahkota kehidupan berarti rumah kita di surga. Ya, ada ukuran-ukuran yang Tuhan sediakannya. Maka di sini kemudian di ayat 13-nya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Di sini jangan pernah mengatakan, aduh, kenapa ya saya cobai terus ini, Tuhan, apakah Tuhan tuh ada apa enggak ya? Hati-hati, sudah jangan bilang Tuhan ada apa enggak ada. Memang Tuhan ada, jangan dibilang enggak ada, ya. Nah, di sini, ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan itu tidak pernah mencobai anak-anaknya, tapi iblis selalu mencobai. Sudah tahu siapa yang dicobai di Alkitab? Ya, sudah tahu kan yang dicobai siapa? Ya, siapa yang dicobai? Ada yang tahu? Nah, di sini banyak yang dicobai sama iblis, ya. Di sini Ayub dicobai sama Ayub, iblis. Tuhan Yesus Betul. juga. Iya, Ayub dicobai, ya. Justru itulah Tuhan Yesus dicobai, makanya Tuhan akan menolong kita. Ya, di mana dicobai, Tuhan yang menolong. Makanya yang pertama Yesus dulu yang dicobai sebelum Ayub, ya. Nah, kemudian sesudah itu Ayub yang dicobai, ya, sama iblis. Tapi lihat, Ayub ini mulutnya kata-katanya baik, ya. Semuanya apa? Tuhan izinkan, ya. Tuhan Ayub katakan,
Aku lahir teranjang dan kembali pun aku akan telanjang. Lihat, luar biasa dia katakannya. Kenapa? Iblis tidak dibuka celah sedikit pun sama Ayub. Kenapa? Karena tahu ini sedang diizinkan, ya. Makanya waktu Ayub dicobai, Tuhan menguji, ya. Waktu Ayub dicobai sama iblis kesehatannya, ya, sampai habis-habisan kekayaannya, anaknya habis, sampai badannya pun juga borokan habis, ya. Lihat, Tuhan melihat coba apakah dia masih bersungguh-sungguh, sampai isinya kutukilah Tuhanmu. Coba kita yang gilanya itu istrinya, nah istrinya nggak ngapa-ngapain, yang mau ngutukin juga kalau bisa Ayub, tapi karena Ayub ini orang benar, dia tidak pernah mengutuki Tuhannya. Dia katakan aku lari teranjang dan kembali pun akan telanjang. Di situ Tuhan kasih jempol kepada Ayub. Akhirnya dia teruji di mata Tuhan dan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Luar biasa. Dan di sini saudara, kita ini dalam ujian awal akhir zaman, ya, baru masuk awal. 7 tahun ini akan ada ujian. Ada tulah 1, tulah 3 sampai tulah keberapa, 27 apa 10. Itu akan kita lalui sama-sama. Ya, bukan aku takut, jangan. Semua akan melalui, jangan takut kalau bersama Tuhan. Amin. Lalui saja. Mari kita sama-sama doa, kencangkan doa dengan Tuhan, maka kita akan melewati cobaan itu, akan dilalui, ya, bersama Tuhan. Karena hanya bersama Tuhan kita bisa melaluinya. Hanya bersama Tuhan kita bisa melewati cobaan itu, melewati tulah-tulah, melewati setiap roh-roh jahat itu hanya bersama Tuhan. Amin, ya. Maka di sini katakan apa? Ya, di ayat berapa tadi? Yakobus, ya, di Yakobus 12 ayat ya, Yakobus 1 ayat 12 dan 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Saya pernah doain orang sampai nanya begini, Bu Elia, saya capek katanya. Capek kenapa, Bu? Capek doa katanya gitu. Apakah Tuhan tuh ada? Ya ampun, ada Bu, Tuhan tuh kata dia. Dibilang, kok saya nggak didengar-dengar doanya? Oh, Ibu belum nyampe ujiannya, kata belum lulus gitu ya. Ibu jangan bermaksud capek Bu doanya kata gitu. Lihat, imannya sudah diukur sama dia, udah capek. Doa belum bekerja, cuma doa bilang capek. Kalau capek itu kerja keras, nah itu boleh bilang capek. Gitu. Lihatin saudara. Apakah itu akan jadi pemenang? Itu gagal di mata Tuhan. Hanya satu, dia harus ditopang dan dia harus didoakan, harus dikuatkan. Harus diteguhkan, harus ada yang menopang terus. Maka dia akan bangkit kembali imannya. Tapi kalau dibiarkan dia akan terhilang. Dia akan tidak mengakui lagi Yesus. Dia akan terseret, ya. Akhirnya dia terhilang daripada panggilannya Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara sudah dipanggil sama Tuhan. Jagai kehidupan, jagai keselamatan, ya. Di mana ada pencobaan, entah itu dalam pelayanan ada pencobaan, ya. Di dalam suami istri ada pencobaan, ya. Di dalam usaha ada pencobaan, di dalam bisnis kita ditipu orang, ada aja ya, macam-macam ya. Di dalam segala hal ada aja gitu ya. Kita lagi belanja nanti dipepet orang, itu ada aja tuh yang nginjek kaki, gitu kan? Itu ada aja gitu. Apakah kita bisa diam mulut kita? Ya. Apakah kita bisa melalui itu semuanya? Mari saudara, berjaga-jaga. Begitu keluar pintu, engkau harus sudah berjaga-jaga. Kalau engkau sudah keluar itu, udah banyak serigala-serigala, udah banyak penguasa-penguasa roh jahat ini menguasai bumi ini. Saudara harus berjaga-jaga, ya, supaya pergi selamat, kembali selamat. Amin. Jangan sampai pergi happy, pulang bete, ya ada masalah. Hati-hati saudara. Iblis sedang mengincar anak-anak kerajaan surga. Mari saat ini kita harus kuat, ya. Jangan sampai kita dikalahkan. Di sini Tuhan udah kasih peringatan kepada kita, ya. Jadi kalau nanti ada pencobaan apa, jangan bilang ini kali-kali cobaan dari Tuhannya. Tidak, Tuhan tidak bisa mencobaan. Kalau saudara ketemu teman seperti itu, atau ketemu saudara seperti itu, kalau mulai ngatakan Tuhan, sadarkan, elingkan dia. Tuhan tidak pernah mencobai, katakan, Tuhan terlalu baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu menolong kita. Yang dicoba itu, iblis mencobai. Kuatkan dia dan doakan dia. Supaya dia tahu bahwa iblis ini ingin mencuri damai sejahtera, mencuri iman kita supaya tidak percaya sama Tuhan. Ya, nah ini, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini saat ini di Roma 5
Roma 5 saat ini. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat di sini Tuhan katakan, ya. Jadi kita lihat di sini, kita harus bermegah, ya. Malah kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Nah, Tuhan katakan lagi apa tadi? Tadi pertama Tuhan bilang apa? Suruh berbahagia ya di dalam kesesakan. Sekarang Tuhan katakan apa? Ya, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Nah, dituntut lagi kedua, bermegah lagi juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Kalau kita tekunin terus ya penderitaan kita, ya kesengsaraan kita ini. Lihat, endingnya kita dapat tidak ketekunan ini. Kenapa? Karena kita tidak bersungut-sungut, tapi kita jalani bersama Tuhan. Kita lalui, kita tekuni apapun yang dihadapinya. Ya, kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ini harus kita lalui seperti ini. Tuhan lorongnya, aku akan bisa melewati bersama Engkau. Terlewati semuanya. Amin, saudara. Nah, di sini ya. Maka di sini katakan ayat 4-nya, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Ternyata di mana kita tekun terus mencari Tuhan, kita tekun terus segala sesuatu mengerjakannya, ternyata di sini katakan apa? Ya, ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji, teruji sama Tuhan ternyata. Kenapa? Karena kita bisa melaluinya. Makanya bagaimana Tuhan itu cara mengubahkan hidup kita ini. Dari dulu kita orang manja, dibuat kita untuk mandiri. Bagaimana caranya? Berilah pasangan hidup masing-masing. Terus terang saya dulu tuh orang manja. Saya tuh orangnya manja dulu. Karena saya dulu juga banyak temen gitu ya, banyak memanjain saya. Begitu nikah nggak ada manja-manja, saudara. Nggak ada manja-manjanya lagi ya. Kenapa? Mulai proses masuk itu. Waktu masuk itu kaget, kata nikah apa nggak salah nikah seperti itu. Kena seperti itu. Kenapa? Ternyata Tuhan akan membuat saya untuk dewasa. Enggak lagi kamu anak-anak lagi. Engkau tidak manja-manja anak saat ini. Kamu harus belajar saat ini mandiri. Harus menghadapi bagaimana melalui ini. Di dalam keluarga dua menjadi satu. Saudara pastilah mengalaminya. Bagaimana sih rumah tangga dua menjadi satu. Dengan apa? Dengan karakter yang berbeda dipersatukan. Enggak mudah. Pertama masuk kamu kiamat. Ya, kenapa? Karena terkaget-kaget. Apalagi saya itu orangnya orang manja, orangnya banyak disayang orang. Tiba-tiba ketemu suami yang keras, apa nggak kaget-kaget? Kayak bom meledak, kaget lagi, kaget lagi. Itulah ya. Tapi ternyata di dalam penderitaan ini, ternyata di balik semua itu yang tidak pernah saya pikirkan. Kan pikiran saya gini, saya nikah di Jakarta, saya mau bisnis, saya mau usaha, saya mau jadi kaya. Ya itu tadi firman-Nya, mau jadi kaya, mau kejar kekayaan. Tapi Tuhan katakan, rancanganmu dan jalanmu berbeda. Benar ternyata. Tuhan cut semuanya. Akhirnya saya ada di depan saudara. Itulah Tuhan mau. Tapi sebelumnya, yaitu dibuat saya sengsara dulu. Dibuat saya menderita. Ya, dibuat saya sakit daging kita. Ya, dicacah-cacah. Gitu. Tapi ya puji Tuhan. Ya, dengan waktu berjalan ya saya bisa melalui. Walaupun saya dulu banjir air mata gitu, sampai sekarang udah nggak bisa nangis, saudara udah habis kali air matanya, udah habis. Udah sekarang kalau nangis di hadapan Tuhan itu sukacita yang ada di dalam hadirat Tuhan. Nah seperti itu saudara. Makanya saudara lalui di dalam penderitaan ini, karena Tuhan punya rancangan yang indah. Mungkin engkau, tapi kan boleh saya nggak tahu, saya ini kan nggak bisa apa-apa. Justru yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa ini Tuhan akan buat menjadi ada apa-apanya. Amin saudara. Ini yang terdahulu jadi yang kemudian jadi yang terdahulu. Maksudnya apa? Yang tidak terpilih, yang nggak bisa apa-apa ini jadi terpilih sama Tuhan. Kenapa? Karena kita memang nggak punya apa-apa. Kok Tuhan dibikin ada apa-apa? Ingat itu sebenarnya firman itu. Ya, jadi mari
Jangan terlalu ambisi segala sesuatunya, tapi ikuti alurnya Tuhan. Maka kita akan nyampe di dalam rencananya Tuhan. Amin, saudara. Nah inilah ya, makanya jangan menjauh dari setiap masalah. Ya, jangan kita langsung marah sana, marah sini. Tidak baik ya. Tapi mari saat ini, dengan tanda-tanda ini, kita tahu mawas diri saat ini, narik diri saat ini, ya, sadar diri langsung. Wah, ini ada apa? Mulai sesuatu, ya. Tuhan tahu di mana waktu di mana kita harus berdoa, pasti Tuhan akan bangunkan kita, ya. Karena Tuhan itu tidak tidur, tapi Dia selalu memberkati kita di mana kita waktu tidur. Nah, di sini. Maka di sini katakan apa tadi di Yakobus di Roma ya, di Roma 5 ayat ya 3 sampai 5 ini ya. Dan 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan ada pengharapan. Kalau kita ya udah tahan uji menimbulkan pengharapan. Terjadi enggak kalau kita punya pengharapan? Terjadi mujizat. Terjadi ada jawabannya. Karena kita punya pengharapan yang besar. Maka di sini katakan dan ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, dicurahkan oleh Roh Kudus, pengharapan kita ini menjadi bangkit. Pengharapan kita ini menjadi hidup. Kenapa? Karena Roh Kudus menguasai kita. Di dalam pengharapan ini ada kehidupan, ada pribadi yang masuk dalam kehidupan kita. Siapa itu? Roh Kudus ada bersama kita. Amin. Di sini dahsyat luar biasa sekali ya. Nah, di sini. Jadi mari saat ini ya, apapun yang diuji cobain ya. Saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan banyak ujiannya Saudara. Banyak pencobaannya sampai sempat saya mau lari ya. Tapi itulah Tuhan tangkap lagi, nggak bisa lari. Ah, ini mau ditangkapin terus ya. Saya pikir capek juga lama-lama menyerah aja dah. Udah Tuhan aku menyerah. Mau apa lagi ya? Tapi lihat endingnya. Dengan kejadian COVID ya. COVID ini. Ternyata di COVID ini bukan dibilang negatif, ada positifnya, karena banyak mujizat, banyak ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, ya, ada sesuatu yang Tuhan sedang garap dunia ini, sehingga kita menyadari diri kita, baik itu hamba Tuhan, baik itu orang-orang kaya, orang-orang miskin, ya, baik itu orang-orang dunia tercelik saat ini dan keadaan ini, ya, kenapa? Karena Tuhan tahu ingin memulihkan setiap umatnya untuk kembali kepada tabiatnya lewat COVID ini. Ya, kenapa? Cara Tuhan bekerja itu dahsyat. Kalau Tuhan bekerja, bisa seluruh dunia kegarap. Kalau kita bekerja, bukan seluruh dunia, satu RT pun belum nyampe. Betul nggak, saudara? Jangan satu RT ya, belum nyampe gitu. Kenapa? Karena itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Amin ya saudara. Nah di sini. Kemudian kita lihat lagi saat ini di sini satu ayat lagi kita buka ya. Di Roma 12. Roma 12. Ya. Roma 12 ayat 12 dikatakan apa? Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kembali lagi Tuhan katakan apa? Bersukacita dalam apa? Pengharapan. Jadi kalau pengharapan itu tidak angus, tidak pupus, tapi hidup, saudara, maka di sini bersukacita dalam pengharapan. Sabarlah. Nah, banyak orang tuh nggak sabar. Banyak orang itu belum nyampe, udah ngedrop, udah mundur, udah meninggalkan. Ya, di sini sabarlah dalam kesesakan. Berarti sabarlah dalam kesesakan berarti seluruh umat manusia ini mengalami kesesakan hidup. Baik orang kaya, orang menengah, orang miskin mengalami kesesakan. Dengan cara bagaimana? Ukurannya masing-masing. Tuhan tahu ukurannya. Nah, jadi jangan dibilang, hebatnya orang itu kaya banget ya. Jangan salah. Orang kaya juga banyak masalah. Betul, saudara? Ya, ingat ya, siapa yang kaya yang kelihatannya happy ya, keluar itu kayak pengantin terus ya. Pangeran Charles betul sama Hedi. Kelihatannya damai, rukun, tenang, tapi dalamnya berantakan.
Kaget-kaget saya dengarnya gitu. Waduh, kelihatannya manis dari luar, di dalamnya berantakan. Nah ini, saudara, ya makanya saya bilang juga ya, kita harus saat ini ya sabar dalam kesesakan. Ya, kalau kita nggak sabar dalam kesesakan, kita mendapatkan kekecewaan, saudara. Kenapa? Nggak ada jawaban. Maka di sini katakan dan bertekunlah dalam doa. Ternyata dalam kesesakan ini kita harus bertekun di dalam doa. Puji Tuhan ya, di Indonesia ini banyak yang berdoa ya. Ada yang doa pagi, saya sih nggak ikut doa pagi ya. Ada yang ngajakin beberapa, tapi saya nggak ikut doa karena saya nggak bisa juga gitu ya. Kenapa? Tapi Tuhan melihat kepada orang di Indonesia ini, bahwa Indonesia ini akan menjadi kemuliaan Tuhan, akan dipakai ke bangsa-bangsa. Saya percaya. Makanya doakan terus ya, Indonesia ini bagi kemuliaan Tuhan. Doakan presiden ya, baik kabinet, baik pemimpin-pemimpin yang dipercayakan sama Tuhan harus kita doakan juga supaya nanti ada keamanan sesuatunya ya, supaya tidak ada sesuatu yang membuat menakutkan gitu. Kenapa? Kalau kita banyak yang berdoa ya, Tuhan akan melihat semuanya. Itu akan akan diluputkan. Orang-orang benar ini akan diluputkan dari masalah. Orang-orang ini akan diluputkan dari setiap bencana alam, gempa bumi, apapun juga. Diluputkan sama Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Ya. Jadi jangan takut, saudara. Maka Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, seringkali gimana Bu Edi bisa bersukacita? Kita sendiri juga lagi nggak ngapa nih. Makan juga. Ini sekarang bisa makan, nggak tahu nih besok mau makan apa. Bisa begitu, saudara bicara. Tapi kalau kita percaya, ya kita tekuni, nggak usah mikirin besok, nggak usah lagi khawatir untuk besok mau makan apa, nggak usah. Ada aja jalan keluarnya, saudara. Ya, kenapa? Itulah Tuhan. Hanya menguji sesaat aja. Ya, iblis mencobai. Biarkan semua ini bekerja sama. Karena kalau iblis diizinkan untuk bekerja kepada kita, mencobai kita, itu seizin Tuhan, saudara. Makanya kalau seizin Tuhan nggak bisa diusir pencobaan itu, betul nggak? Siapa sih yang bisa mengusir pencobaan itu dari kehidupan kita? Nggak ada yang bisa mengusir pencobaan kita. Nanti ya, Bu Kimlan, saya usir ya pencobaan itu di dalam rumah tanggamu, bisa nggak saya? Nggak bisa. Kalau ntar diusir sama Pak Felix, ada apa boleh ke sini? Wih, aduh, kaburlah saya. Betul nggak? Nggak bisa kita masuk. Hanya Tuhan yang bisa masuk dalam kehidupannya. Amin. Nah, disinilah, saudara. Jadi, mari saat ini, semua juga Tuhan akan terus bekerja. Kenapa? Karena kita ini kan dilahirkan hanya sementara di dunia ini, cuman Tuhan melihat ke bawah, engkau apa yang sedang kau lakukan? Coba aku kasih permainan deh. Kasihlah nanti permainan ini, pencobaan ini, datang ini dan itu. Apakah bisa nangis nggak kesukaannya diambil? Kau bisa menangis, bisa ngamuk, bisa nggak terima, ya akhirnya meninggalkan rumah tangga, gagal di mata Tuhan. Tapi kalau engkau bisa, ya waktu datang pencobaan itu, engkau hanya datang kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, minta apa untuk merebut kembali segala sesuatunya yang terhilang. Tuhan, aku tidak mau, Tuhan. Ada will yang lain, Tuhan. Aku tidak mau ada will yang lain, Tuhan Yesus. Aku rebut kembali. Ya. Dalam doa ada puasa. Jangan takut, saudara. Godaan banyak, pencobaan banyak. Ya, kuntilanak juga banyak saat ini. Ya, hati-hati. Sekarang mana sih manusia asli, mana manusia palsu, kita udah nggak tahu, saudara. Sekarang penjahat itu, dulu makan kelihatannya kalau penjahat itu kan mukanya seram, ya, mengerikan pakaiannya. Sekarang enggak, pakaiannya rapi, pakai dasi. Perempuan juga cantik, rapi. Mana kelihatan? Sekarang lihat, tipu daya iblis ini diperhalus terus. Makanya kita harus peka dengan Tuhan. Kalau kita peka dengan Tuhan, kita akan lolos dari pencobaan ini. Kita akan lolos semuanya. Tuhan akan luputkan kita. Makanya penting sekali, saudara. Amin, saudara. Ya, mari saudara doakan anak-anak, ya, anak-anak, ya, suami, istri, yang punya cucu, anak cucu mantu, doakan. Saat ini apa yang terhilang, Tuhan kembalikan yang terhilang, Tuhan. Aku minta belas kasihan. Lihat, kalau kita terus memuji dan mengucap syukur sama Tuhan, saya percaya Tuhan bertata di atas pujian. Tuhan berdaulat untuk anak-anaknya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu menolong tepat pada waktunya.
Amin saudara ya. Nah ini yang Tuhan mau, maka kasih ini ujian dan percobaan ini. Kenapa? Supaya nanti ada ujian, katanya bulan 2 akan menakutkan. Begini, begono gitu. Saya cuma punya iman begini. Tuhan kata saya, bulan 2 semua aman Tuhan, saya bilang. Mungkin ada berkat besar. Nah kalau perkataan positif ya boleh katakan positif. Tapi ada orang perkataan negatif ya jangan diimani. Ya, kalau memang itu terjadi, ya sudah hadapi bersama Tuhan. Maka kita lolos segala sesuatunya. Amin. Masihkah kita takut menghadapi dunia ini? Nggak usah takut. Mari saat ini kita sedang diuji sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak mau ujian, gagal di mata Tuhan. Seperti anak sekolah. Mau lulus ujian, untuk masuk ke SMP, harus ujian dulu. Kalau nggak mau ujian, nggak akan naik kelas. Sama. Akhir zaman ini, kita sedang diuji sama Tuhan. Pakai pencobaan-pencobaan. Ya, engkau harus lulus ujian ini. Supaya nama engkau tercatat di surga. Begitu pulang namamu ada satu-satu dipanggil sama Tuhan. Luar biasa. Amin. Mari. Ya, dengan membagikan firman ini, saya rindu ya supaya tidak ada yang lemah, tidak ada yang undur, tapi semakin kuat di dalam Tuhan, ya, saling menguatkan, saling menopang, penting sekali, ya, saling mendoakan. Memang saya terus terang nggak ikut banyak doa-doa, tapi saya berdoa juga, ya, untuk bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena itu penting untuk diselamatkan juga. Jadi mari saat ini, ya, karena saya tahu Tuhan tahu saya, kesibukan saya. Jadi saya juga tidak bisa memaksakan untuk ikut sana, ikut sini. Aduh, kata saya sendiri juga banyak kesibukan. Bu Kimnan mungkin udah berapa kali ya, Zoom. Saya baru mau tutup bulan 2 nih, baru buka. Saking sibuknya Tuhan, aku mesti sempetin nih kata saya hari ini. Kenapa? Saya nggak mau tertuduh sama Tuhan. Aduh, Tuhan mau ganti tahun, mau ganti bulan nih kata saya belum. Biasanya saya udah syukuran pembukaan tahun baru kata saya. Ini udah mau tutup bulan 2 kata saya. Waduh, ampuni saya Tuhan, saya bilang itu. Puji Tuhan, kita ketemu saat ini di udara ya. Puji Tuhan, jadi ini aja yang saya sampaikan saudara. Semoga firman ini juga jadi berkat ya. Mari, ujian ini mendatangkan kebaikan buat kita. Kita akan dibuat jadi permata-permata yang indah ya. Tuhan akan membuat kita indah, cantik ya, sehingga kita dipakai baju lenan yang halus ya. Begitu nanti sangkakala berbunyi, kita sudah siap sedia. Amin. Ya, percaya janjinya iya dan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Ya, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Untuk kebaikan-Mu Tuhan, hamba sudah menyiapkan firman, ujian dan cobaan ini Tuhan. Kami akan melalui bersama-sama Tuhan. Kami akan dikuatkan oleh Engkau ya Bapa. Karena firman-Mu Tuhan sudah meneguhkan kami. Bahwa kami tidak boleh jauh daripada doa dan doa. Kami tahu Tuhan di dalam doa ada otoritas, ada kuasa ilah yang bekerja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Jadikan rema bagi yang mendengarkannya. Jadikan hidup Tuhan Yesus. Karena kami rindu mereka kuat di dalam Engkau. Tidak ada yang terhilang satupun juga ya Bapa. Tetapi Engkau yang menyelamatkan mereka semua ya Bapa. Shikarabata karabashik narikina. Yarabahan dan wibahal tegukuyo semasa hikarabasana. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan amat baik ya Bapa. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya satu Yesus kami mengucap syukur. Di dalam Yesus, haleluya. Amin. Ya, angkat satu pujian ya, nanti doa syafaat Pak Luski ya. Oke. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang luar biasa. Ingatkan kita pada malam hari ini supaya kita tetap bertahan di dalam ujian pencobaan karena menghasilkan keterpuran mengabulkan tahan uji tahan pengharapan dan pengharapan menjadi sauh yang kuat bagi kita hari kita ketemu Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah berhenti bersinar. Cintamu
sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah berhenti bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, nanti pendoa syafaat menyiapkan doa-doanya, kita nyanyikan sekali lagi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah berhenti bersinar. Janji-Mu seperti sungai yang mengalir, ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya serahkan kepada pendoa syafaat. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Ibu Elia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus Kristus yang kami dengar ya malam hari ini juga Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, di mana kami menjalankan kehidupan kami sehari-harinya Tuhan. Dan firman-Mu itu yaitu mengenai ujian dan pencobaan itu juga Tuhan yang menguatkan kami Tuhan Yesus Kristus. Dan khususnya itu Ibu Elia Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus Kristus, baik itu dalam keluarganya maupun juga di dalam pelayanannya sehari-hari Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, di malam hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk pelayan-pelayan-Mu yang di Zoom kebaktian ini Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau memberikan mereka kekuatan iman yang baik Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka dapat terus melayani di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Baik itu juga Tuhan Yesus Kristus pemain musik Tuhan, dan juga song leader Tuhan Yesus Kristus, dan doa koordinator Tuhan, dan host dari Zoom ini Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan Yesus Kristus selalu rindu memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk kegiatan Zoom ini Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan berikan kelancaran dalam setiap ibadah kami Tuhan. Setiap pelayan yang bertugas berikan hikmat dan penyertaan-Mu supaya mereka juga dapat menjalani tugasnya dengan baik Tuhan. Dan kegiatan ibadah ini Tuhan di Zoom ini Tuhan dapat berkembang dengan baik Tuhan Yesus Kristus di masa depannya Tuhan. Semakin banyak memberkati banyak orang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang di ibadah Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan Ibu Elia Tuhan, Ibu Irawati, Ibu Meske, Ibu Astati, Ibu Josephine, Ibu Susan, Ibu Retno, Ripka, Ngatini, dan Ibu Sarce, Bapak Rasman, dan Bapak Darmawan, dan ada beberapa yang kami tidak sebutkan di sini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Kau berkati mereka Tuhan Yesus Kristus. Jika saat ini mereka ada di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus kiranya Kau jamah penyakitnya dan Kau memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan Yesus Kristus. Untuk saudara-saudara kami Tuhan yang dalam menghadapi persoalan di dalam kehidupannya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kiranya Kau memberikan jalan Tuhan, Kau membuka jalan Tuhan Yesus, Kau memberikan jalan keluar ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan yang belum mempunyai pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan baik yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan juga bagi anak-anak kami Tuhan yang masih menuntut ilmu Tuhan, yang masih di sekolah Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga Tuhan memberkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat belajar dengan baik Tuhan, dan cita-cita yang mereka inginkan Tuhan tercapai Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga
berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Kau berkati Indonesia Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, Engkau tahu Tuhan, sekarang Indonesia dalam mengalami pandemi Tuhan Yesus Kristus, baik itu dari virus-virus corona Tuhan Yesus Kristus, virus Delta Tuhan, dan virus Omikron Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau pulihkan Indonesia Tuhan Yesus Kristus, supaya roda-roda perekonomian Indonesia dapat kondusif kembali. Baik itu juga di bidang hukum, bidang politik, bidang pendidikan, bidang kesehatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Indonesia, dan Indonesia ada di hatimu Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden Tuhan, para gubernur Tuhan Yesus Kristus, dan juga jajaran-jajaran pemerintah lainnya Tuhan. Engkau berkati, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik ya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, masih banyak lagi Tuhan Yesus Kristus doa-doa yang kami ingin sampaikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami ucapkan ini Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya lebih dahulu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus, biarlah permohonan-permohonan kami ini Tuhan Yesus Kristus di malam hari ini Tuhan, terjadi Tuhan, bukan dari kehendak kami Tuhan, tapi dari kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih setiamu yang kami rasakan setiap harinya Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga akan istirahat di malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Tuhan, dan kami panjatkan doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, saat ini kita buka ya, dibuka boleh, kita angkat kedua tangan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan. Mari saat ini saya minta untuk siapa ya, Rika, saya minta untuk Suci juga ya. Terus siapa Bu Yati ya, Ibu Retno ya, Bu Neti. Mari saat ini kita angkat kedua tangan. Mari Roh Kudus, kami minta saat ini kemurahan-Mu Tuhan untuk memasuki tahun 2022 ini Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Kau berikan impartasi kekuatan Roh-Mu Tuhan bekerja di dalam anak-anak-Mu yang hadir saat ini ya Bapa. Shikarabatu memata kata karaki memata karbasa memata memata kata karbah masai di terus kurus urapamu Tuhan mengalir Tuhan Yesus, seperti sungai penuhi mereka ya Bapa yang haus yang lapar Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru terus mengalir Tuhan Yesus. Ada kekuatan, ada kemenangan di dalam ujian dan pencobaan ini Tuhan Yesus. Engkau bebaskan mereka Tuhan, sehingga tidak ada kesesakan lagi hidup, tetapi dia menghadapinya dengan sukacita Tuhan Yesus. Kasih anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka Bapa. Kinali halabashi karapatemi mata kata karabasana lihala vihalabasana ratumi mata kumi mata karabasana. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kasih anugerah-Mu melingkupi mereka semua yang hadir saat ini, cukup yang ada di sini ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Saat ini kami menerima berkat daripada Engkau Bapak. Mari saudara angkat kedua tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah membawa kekuatan, membawa sukacita, sehingga Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Di dalam Yesus kami mengucap syukur. Mari saudara yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara ya. Tuhan memberkati ya. Kasih Tuhan melimpah buat Ibu Retno ya, buat siapa nih ya, buat Ibu Darmawan, Ripka ya, buat siapa nih, Kimlan ya, terus buat Josi, Bu Ira ya, selamat malam ya, selamat. Makasih Tante firmannya. Oke. Makasih Pak Rasman. Pak Rizky ya, Pak Rasman, terima kasih ya, buat Suci juga ya, buat Tini ya, selamat malam semuanya. Ya, siapa yang belum disebut lagi? Bu Maske ya. Terima kasih Bu Elia. Terima kasih Bu Elia. Terima kasih. Memberkati. Siapa? Terima kasih semua. Pak Luki. Terima Kasih semuanya. Iya, Memberkati. Tuhan memberkati ya. Memberkati. Biarlah engkau jadi pemenang. Amin. Oke. Tuhan berkati ya semuanya. Memberkati. Oke, Tuhan berkati Pak Rizky. Thank you. Terima kasih, Terima kasih. Bye. Memberkati. Oke, Tuhan berkati.